Ayo, itu tasnya siapa sih? Tasnya siapa? Tas gue. Emangnya gue nyolong? Ya aja kali itu punya orang dibawa. Enggak Cie, kok. tas baru ya? Baru dibeli. Enggak. Baru 2 minggu yang lalu. Iya, itu namanya baru. Enggak dong. Gila ya belanja terus. Habis beli dari mana tuh? Aduh, ini tuh lagi diskonan, kayak beli. Ini juga bukan tas branded ya, saya bukan tipe-tipe anak berbranded. Asik. Saya mah yang biasa-biasa aja. Biasa-biasa asal mahal ya. Biasa-biasa sama hal betul sekali. Tolong rahasia dapur jangan jangan diungkapkan. Kalau misalkan belanja, lebih suka di sini atau di Indonesia sih? Lebih ke sini. Nggak tahu ya kenapa, mungkin karena harga di euro. Kalau misalnya di Indonesia itu kayak kesannya banyak banget gitu loh. Terus jadinya kayak kesannya mahal padahal harganya sama aja gitu. Dari segi kualitas? Gimana ya, soalnya kalau misalnya di Indonesia juga tuh kayak barang-barangnya atau toko-tokonya juga sama yang kayak di sini gitu loh. Terus jadinya sebenarnya kualitasnya sama aja karena gue belinya sama. Walaupun mungkin barang-barang lokal gue belum nyobain ya. Kalau misalnya barang lokal gue mungkin lebih prefer kayak batik atau kebaya atau kayak baju-baju tradisional atau gimana gitu. Asik. Gue hobi pakai kebaya. Kebaya ya, ntar kalau misalkan nih abis ini dia langsung kamar mandi langsung ganti Iya, kostum. iya. Terus gue jualan jamu di sini bisa lewat-lewat gitu. Terus manggil-manggil gue. Jamu. Kamu jamu siapa yang mau jamu? itu insider joke kita. Inside joke kita ya. Kalau misalkan Mbak Isi nih sekarang jam berapa sih di sini? Hampir jam 7. Nah, biasanya jam segini tuh Mbak Isi ngapain? Biasanya itu jam segini itu pulang ke rumah. Biasanya kan soalnya kalau misalnya abis kerja gitu hangout dulu sama teman, kayak ke kafe atau kayak nongkrong gitu di sini. Terus jam segini gue pulang. Kalau masih sempat belanja gue belanja, terus masak deh. Kerja ya? Mbak Isi udah kerja ya? Terus Sebenarnya bukan kerja sih, tapi kerja sampingan gitu sebagai asik. mahasiswa. Ceritain dong di mana kerjanya? Aku tidak mau menyebut merek. Tapi aku kerja di tempat yang bikin alat-alat produk buat kedokteran gitu, kayak alat ronsen, terus kayak MRI gitu, pokoknya medical technology gitu deh, teknologi kedokteran. Tapi saya tidak mau menyebut nama. Saya soalnya nggak disponsor. Kalau mereka sponsor saya sebut. Terus kerjanya ini ngapain? Apakah jadi itunya tenaga teknisi atau yang ngebangun itunya? Enggak, sejujurnya gue paling nggak ngerti mesin. Gue paling nggak bisa tuh namanya yang alat-alat perkakas gitu, gue nggak bisa. Tapi gue kerja di research and development gitu. Asik, pakai otak ya, nggak pakai otot. Pakai otot dikit kalau misalnya ngetik-ngetik. Aduh, lihat deh otot jari gue tuh sakit banget. Jadi tugasnya kayak tuh nyantronin aja tuh komputer di depan gitu, mikir-mikir rumus-rumus fisika apa. Sebutin satu rumus fisika yang lu inget banget. Sama dengan MC kuadrat. Ngeselin banget ya. Oke. Einstein ya? Hah? Einstein ya? Apa? Einstein ya. Einstein ya? Benar-benar. Tapi gue yakin orang-orang yang sering kayak nyebutin tuh rumus sebenarnya artinya nggak tahu apaan. Nah, ceritain dong. Soalnya kan Aduh. Maisi itu kuliahnya jurusannya fisika ya. Berarti tau lah itu dibalik formula itu tuh apa ceritanya? Jadi simpelnya itu adalah energi itu ada hubungannya dengan massa gitu. Jadi semakin berat massa, energinya semakin besar. Karena dia proporsional kan, E sama dengan MC kuadrat. Jadi kayak semakin besar massanya, semakin besar energinya itu. Itu biasanya kalau buat kuadratnya cahaya. itu apa? Kuadratnya ya di situ aja sih sebenarnya. Itu untuk video lain yang lebih panjang. Asik. Nih, kan Maisi kemarin baru lulus ya. Kuliah, sibuk, terus kerja sampingan juga. Terus di samping itu kegiatan yang lain apa sih? Di samping kerja, kuliah, dan aku tuh chillen kayak gini. Gue biasanya tuh hobinya nari sih. Gue di sini kayak gabung sama Sanggar Tari Indonesia juga gitu, dan sering kayak tampil-tampil tari tradisional. Tapi selain itu juga gue suka kayak fire juggling, jadi kayak nari pakai api gitu. Dan gue sering kayak tampil-tampil di acara-acara gitu sama partner gue. Asik. Iya. Kalau misalkan itu fire dance ya namanya ya. Iya, fire dance. Belajarnya pertamanya kayak gimana tuh bisa langsung, oh aku tertarik nih, pengen nari kayak gitu dan langsung bisa, atau gimana dulu? Enggak sih, sebenarnya kayak gue waktu itu kayak ngeliatin orang-orang dan keren banget kan. Terus gue nyobain juga, tapi sejujurnya gue susah gitu kan pakai alat-alatnya.
cuman gue bisa nari. Terus pas gue bilang kayak oh gue mau nih kayak apa namanya gue mau bikin kayak gini juga, terus kata oh kenapa lo nggak nari aja tapi lo tambahin api gitu. Terus ya udah, di akhirnya gue bikin koreografi sendiri, terus abis itu tambahin sama api. Kalau misalkan buat fire dance itu strugglingnya apa sih? Susah nggak sih untuk pertama kali belajar kayak gitu, apalagi api gitu ya, ketika lu kena kulit, Iya. terbakar, panas banget. Sebenarnya sih masalahnya bukan itu doang sih, yang kayak awal-awal kan kita harus kayak pakai alat gitu, dan kita harus nguasain alatnya banget, dan itu kayak susah buat kelihatan jadi bagus. Dan itu kayak baru masalah pertama, dan kalau lu udah bagus banget juga pas lagi kayak tampil pakai api itu juga bisa kena badan, dan itu bisa kebakar gitu. Kalau gue sih sampai sekarang gue belum pernah kena kebakar gitu, cuman yang paling sering adalah poni gue hilang kebakar. Pokoknya selesai tampil tuh kayak rambut gue udah bau-bau gosong aja gitu. Tapi ya untungnya kalau rambut kan tumbuh lagi ya, jadi gue sih nggak apa-apa selama gue senang. Pernah punya kejadian lucu nggak yang berhubungan sama api? Yang berhubungan dengan api? Api Apa ya? asmara? Hah? Oh, tidak. Aku mah tidak. Apa ya yang berhubungan dengan api? Kayaknya nggak ada deh. Sampai sekarang isinya keren-keren doang. Asik, panas ya selalu. Selalu panas dan Selalu bagus. panas. Terus ada rencana nggak buat kedepannya ikutan satu organisasi gitu ya? Untuk ini memperbaiki ini apa, kesejahteraan manusia di bumi ini, kayak ikutan organisasinya dari NASA atau apa kayak? Kayaknya NASA nggak buat kayak gitu sih. Cuman sebenarnya gue dari dulu kayak tertarik sih. Seandainya gue punya waktu yang ada di dunia dan tidak ada tanggung jawab di dunia ini. Gue sebenarnya pengen sih kayak jalan-jalan kayak buat sama organisasi yang emang buat charity, atau kayak tahu nggak sih yang kayak Freiwillig apa sih? Ini yang apa sih namanya? Apa sih? Nah lah, kita lupa, ayo siapa namanya? 1, Bahasa 2, Indonesianya 3, 4, 5, 6 volunteers. Volunteer ya. Sebenarnya gue pengen banget kayak volunteer gitu, kayak apa sih namanya, dimanapun gitu, kayak baik tentang lingkungan ataupun kayak ekonomi atau apa gitu. Cuman sampai sekarang sayangnya gue kayak belum bisa meninggalkan tanggung jawab gue, dan gue belum ada waktu gitu. Cuman suatu hari gue pengen sih kayak seenggaknya menggunakan ilmu gue yang sudah gue dapat di sini untuk benar-benar dipakai ke orang di dunia gitu loh. Asik. Walaupun dikit gitu. Menurut lo itu lingkungan atau ekonomi mana sih yang pertama harus diutamain, dibenerin? Itu pertanyaannya susah sih, karena menurut gue dua-duanya harus sama-sama dibenerin bareng. Karena kalau misalnya satu duluan gitu, terus yang lainnya masa di-abandon, kan nggak bisa. Bukannya kalau misalkan dari ekonomi gitu ya, kalau misalkan ekonominya bagus, otomatis kayak konsumsi orang-orang itu semakin banyak, dan itu kebanyakan kayak banyak residu yang dibuang ke lingkungan dan berdampak buruk juga buat lingkungan. Apakah seperti itu? Iya sih, makanya itu gue bilang kayak kalau misalnya kita mau memperbaiki ekonomi, kita juga harus kayak memperbaiki kesadaran orang di lingkungan juga mungkin. Jadi nggak bisa kayak satu-satu gitu loh, harus kayak dua-duanya jalan paralel sedikit demi sedikit, supaya kalau yang sadar satu ini, yang lainnya juga nggak ikut ter-neglect gitu, Iya, terabaikan. Terabaikan. Iya. Untuk kesadaran lingkungan orang di Indonesia sama di Jerman lebih enak yang mana? Sebenarnya gue suka banget di sini di Jerman karena orang-orangnya selalu recycle dan selalu buang sampah di tempatnya. Dan Asik. itu sejujurnya sangat mengganggu gue kalau misalnya ngeliat orang buang sampah. Contoh ya di jalan tol, buka jendela terus langsung keluarin sampah atau taruh di got atau di mana, itu sejujurnya bikin saya agak sedikit bikin gitu. emosi ya. Agak emosi gitu. Cuman ya. kalau misalnya gue bilangin gitu, semua orang juga gitu. Ya gimana nggak semua orang kayak gitu, kalau lu nya sendiri juga nggak berhenti gitu. Lo jangan ngarepin orang lain, lo harus menjadi contoh sendiri gitu loh. Betul sekali. Pernah nggak sih marahin orang yang buang sampah sembarangan? Ya sebenarnya nggak marahin sih, kayak menegur gitu ya, baik-baik. Menegur, saya menurut gue kalau misalnya dimarahin orang malah makin sewot, terus jadi malah nggak menerima masukan lo gitu. Iya. Itu kan udah mulai. Bukan lagi nyanyi. Ya jadi kayak orang kalau misalnya merasa kayak diserang gitu, biasanya mereka nggak bakal nerima masukan lo gitu. Jadi gue lebih kayak sedikit approach kayak bukannya lebih bagus kalau misalnya itu dimasukin ke tong sampah aja ya gitu kan, tong sampahnya ada di situ gitu. Oke. Iya. Pertanyaan terakhir nih ya. Apa-apa? Lu di Jerman udah lama juga kan? Otomatis sering jalan-jalan, traveling. Kota mana aja yang pernah lu kunjungi? Banyak banget. Sebutin 5 top 5 dari kota-kota atau negara yang pernah lu kunjungi.
Gue paling suka itu satu waktu itu pas gue lagi di Granada di Spanyol. Dia itu kayak di selatannya Spanyol gitu, dan nggak tahu sih, mungkin karena gue udah lama banget di Eropa, gue ngerasa hampir semua kotanya itu mirip-mirip vibe-nya dan kayak bentuk-bentuknya. Sementara pas di Granada tuh kayak ada, mereka tuh punya unsur-unsur Maroko dan kearab-araban gitu, jadi kayak ada masjid di sana yang kayak bagus banget, terus sekarang udah jadi istana gitu, dan menurut gue tuh kayak indah banget, Cantik ya. terus kayak nggak tahu sih, kayak Oriental Eropa gitu, gue suka banget. Itu nomor satu. Nomor dua itu gue paling suka mungkin di Budapest. 3 negara yang lain sebutin aja negaranya. Oh, negara. Oh ya, udah yang 3 terakhir gue sebutin negara aja. Gue juga pernah di Belanda, Itali, sama di Prancis. Nah, dari 5 negara tersebut, pengalaman yang paling menyebalkan yang pernah lu alamin, ketemu sama orang lu kesel banget gitu ya, sampai pengen nampol tuh mulutnya orang, gimana? Sebenarnya sih nggak di semua negara itu. Sebenarnya gue pengen nampol orang biasanya di sini, di Jerman. Kenapa? Ya mungkin karena gue tinggal di sini ya gitu. Secara kalau misalnya lo kayak travel di negara sesuatu yang baru gitu, lo di sana cuma seminggu. Jadi kemungkinan lo nemuin orang yang ngeselin juga mungkin sedikit ya. Sementara kalau di Jerman, gue tinggal di sini, otomatis gue ketemu orang setiap hari. Dan pasti di antara orang-orang itu ada yang menyebalkan. Dan kemungkinan gue menemukan orang yang menyebalkan itu semakin tinggi. Pesan lu nih buat orang-orang yang menyebalkan gimana? Pesan terakhir? Gini sih, kita itu, lo kan suka ya dibaikin sama orang gitu. Jadi kenapa lo nggak baik sama orang lain juga gitu? Kan apa sih susahnya untuk menjadi baik dan hanya menyebarkan apa sih energi positif lo gitu? Sebarkanlah kebaikan. Sebarkanlah kebaikan gitu. Kalau lo suka dibaiki, sebarkanlah kebaikan. Kalau lo baik, gue baik. Kalau lo jahat, gue baik. Oh, salah ya? Ya, gue berusaha. Padahal dalam hati sambil bawa pisau dari belakang. Kayak gue baik. Enggak kok, gue nggak kayak gitu. Iya ya, pokoknya selalu tebarkan kebaikan ya. Selalu tebarkan kebaikan. Sip. Ya udah deh, terima kasih ya buat Oke waktunya. deh, Ntar kalau ketemu gitu. lagi di video selanjutnya. Sip, dadah. Dadah, Maisi. Ciao.